Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Universitas Nusa Mandiri. Masih bersama saya Johan Hendry Prastio, dosen dari program Bisnis Digital. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kewirausahaan dan perusahaan kecil. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk beresiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Bidang usaha yang dibangun oleh seseorang dengan kepribadian tertentu sebagai alternatif penyediaan lapangan kerja, minimal bagi si pemilik modal itu sendiri, itu dapat disebut dengan wiraswasta. Pengertian wiraswastaan adalah orang yang pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya, atau lebih singkatnya adalah orang yang membuka lapangan pekerjaan itu sendiri. Dalam literatur dan masyarakat, memang berkembang beberapa istilah yang membingungkan, yaitu kewirausahaan, kewirausahaan, dan kewirakoperasian. Sebenarnya, inti dari ketiga istilah ini adalah kemandirian atau kemampuan untuk berdiri sendiri. Kemandirian di sini dalam menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha tentunya. Hanya yang berbeda adalah penerapannya, yaitu disesuaikan dengan bentuk usahanya, yaitu BUMD, BUMN, atau BUMS. Karena masing-masing badan usaha tersebut mempunyai karakteristik yang saling berbeda. Misalnya istilah kewirausahaan, kewirausahaan banyak diterapkan pada BUMS dan BUMN, seperti PT, CV, firma, dan lain sebagainya. Sedangkan kewirakoperasian diterapkan dalam BUMK karena sesuai dengan prinsip koperasi. Dalam kaitan tersebut, dengan kemajuan usaha, tentu kewirausahaan mempunyai peranan kewirausahaan. Adapun peranan wirausahaan yaitu yang pertama, memimpin usaha secara teknis maupun ekonomis dengan berbagai aspek fungsional. Yang kedua, mencari keuntungan bisnis. Yang ketiga, membawa perusahaan ke arah perusahaan, pengembangan, serta kontinuitas. Keempat, memperkenalkan hasil produksi baru. Yang kelima, memperkenalkan cara produksi yang lebih maju. Yang keenam, membuka pasar. Yang ketujuh, merembut sumber bahan mentah ataupun setengah jadi. Dan yang terakhir, melaksanakan bentuk organisasi perusahaan yang baru. Kemudian, kewirausahaan juga mempunyai unsur-unsur penting dalam wiraswasta. Unsur-unsur tersebut berkaitan dengan unsur pengetahuan, unsur keterampilan, unsur sikap mental, dan unsur kewaspadaan. Unsur pengetahuan mencirikan tingkat penalaran yang dimiliki seseorang. Dapat diperoleh dengan pendidikan formal dan pengetahuan dapat berkembang dari belajar mandiri. Sedangkan unsur keterampilan umumnya diperoleh melalui latihan dan pengalaman kerja nyata. Unsur sikap mental menggambarkan reaksi sikap dan mental seseorang ketika menghadapi suatu situasi. Dan yang terakhir, unsur kewaspadaan merupakan perpaduan unsur pengetahuan dan sikap mental dalam menghadapi keadaan di masa yang akan datang. Perusahaan kecil. Perusahaan kecil memegang peranan penting dalam komunitas perusahaan swasta.
Di beberapa negara maju, menunjukkan bahwa komunitas perusahaan kecil memberikan kontribusi yang perlu diperhitungkan di bidang produksi, pajak, penyedia lapangan kerja, dan lain sebagainya. Seringkali, perusahaan kecil memberi terobosan penting dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Perusahaan yang sekarang besar awalnya juga dimulai dari perusahaan kecil. Kemudian, ada beberapa cara memasuki perusahaan. Yang pertama adalah memulai usaha yang telah dibangun. Yang kedua, memulai usaha baru. Dan yang ketiga dengan cara waralaba ataupun franchising. Memulai usaha yang telah dibangun bisa dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada. Sedangkan memulai usaha baru yaitu membuat perusahaan dari perusahaan kecil terlebih dahulu sampai dengan nantinya akan berkembang. Dan yang terakhir adalah franchising ataupun waralaba. Waralaba sendiri merupakan persatuan lisensi menurut hukum antara suatu pabrik ataupun perusahaan yang menyelenggarakan dengan penyalur untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam prakteknya, ada beberapa tipe franchising. Yang pertama adalah trade name franchising. Yang kedua, product distribution franchising. Yang ketiga adalah pure franchising ataupun business format. Trade name franchising adalah pemberi hak lisensi franchise memperoleh hak untuk memproduksi. Contohnya adalah PT Great River memiliki hak untuk memproduksi pakaian dalam merek Rum dengan lisensi dari Jerman. Kemudian, product distribution franchising. Pembeli hak lisensi atau franchise memperoleh hak untuk distribusi di wilayah tertentu. Misalkan soft drink, kosmetik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pure franchising ataupun business format. Di sini, pembeli hak lisensi ataupun franchise memperoleh hak seluruhan mulai dari trademark, penjualan, peralatan, metode operasi, strategi pemasaran, bantuan manajemen dan teknik, pengendalian kualitas, dan lain sebagainya. Misalnya adalah restoran, fast food, dan pendidikan tentunya. Adapun keuntungan dan kerugian dari franchising adalah yang pertama keuntungannya, yaitu pengalaman dan faktor sukses, bantuan keuangan dari franchisor ataupun pihak yang menjual hak dagangnya, brand name dan reputasi tentunya. Yang keempat, bisnis sudah terbangun. Yang kelima, standarisasi mutu. Yang keenam, biaya produksi rendah. Yang ketujuh, kesiapan manajemen. Yang kedelapan, bantuan manajemen dan teknik. Yang kesembilan, profit lebih tinggi. Yang kesepuluh, perlindungan wilayah. Yang kesebelas, memperoleh manfaat market research dan product development. Yang kedua belas, resiko gagal kecil. Dan yang terakhir, franchisor memberikan bantuan pelatihan, pemilihan lokasi, dan lain sebagainya. Kemudian, adapun kerugian dari franchising adalah program latihan franchisor terkadang jauh dari harapan. Dan franchisor hanya sedikit memberikan kebebasan tentunya. Franchisor atau pihak yang lisensinya dibeli memberikan bantuan berupa pelatihan manajemen dan staf serta rekrutmen karyawan, pemilihan dan pengkajian lokasi, rancangan fasilitas dan rencana bangunan, spesifikasi peralatan dan produk, dukungan promosi dan iklan, bantuan pada pembukaan franchise,
bantuan dalam pendanaan dan pengawasan yang berlanjut tentunya. Kemudian, secara umum, keuntungan bagi franchisor ataupun pihak yang hak lisensinya dibeli. Yang pertama, usaha berkembang dengan investasi kecil. Yang kedua, adanya pengembangan outlet. Yang ketiga, memperoleh orang dengan lebih gigih. Yang keempat, diskon yang diperoleh dari skala ekonomi. Yang terakhir, memperoleh masukan yang lebih ke arah konsumen. Kemudian, perkembangan franchising di Indonesia. Perkembangan usaha waralaba di Indonesia saat ini dan di masa akan datang memiliki prospek yang sangat baik dan semakin pesat kemajuannya. Dari waktu ke waktu, terjadinya peningkatan jumlah usaha waralaba dengan lisensi asing karena usaha waralaba asing telah lama dikenal dengan tingkat kesuksesan mencapai 90%. Bidang usaha yang dapat diwaralabakan mencakup bidang yang luas baik barang maupun jasa. Bidang usaha yang potensial dikembangkan dengan sistem waralaba adalah makanan dan minuman, retail, salon rambut atau kecantikan, jasa perbaikan, pelatihan atau jasa konsultasi, senam kebugaran dan perawatan jasmani, printing, foto ataupun furniture, dan yang terakhir adalah real estate ataupun car rental. Perkembangan franchise lokal dan asing dari tahun ke tahun juga dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat dilihat dari tabel yang disajikan bahwa tiap tahunnya ada peningkatan franchise lokal yang berkembang. Kemudian untuk franchise asing pun demikian sampai dengan saat ini. Adapun contoh franchise yang berkembang adalah fast food. Contohnya adalah California Fried Chicken, Beef Bowl, dan Isabento. Sedangkan franchise asingnya adalah KFC, McD, ataupun AW. Jenis franchise lokal pada jenis usaha restoran diantaranya adalah ayam goreng Bokberer, ayam goreng Nyonya Suharti, Es Teler 77, Deli Joe, Mie Tek Tek. Sedangkan franchise asing pada restoran adalah Red Lobster, Panderosa, Sizzler, Hong Bin Lo, Passion Cafe, Hard Rock, dan Kenny Roger. Kemudian franchise lokal pada pizza, es krim, ataupun donat ada Holland Bakery, Royshan de France, Nila Chandra Cake, dan franchise asingnya adalah Pizza Hut, Round Table Pizza, Jollibee, Dunkin Donuts, dan Yogen Fruit. Kemudian, kiat-kiat memilih usaha waralaba. Di antaranya, produk yang dijual harus disukai oleh semua orang. Misalnya dalam bidang makanan, rasanya tentu harus disukai oleh semua orang. Merek dagang harus sudah dikenal. Merek tersebut biasanya sudah sering dipublikasikan melalui media massa. Dan yang terakhir, harus standar dalam segala aspek, baik produk, manajemen, tata ruang, dan lain sebagainya. Perusahaan pemberi waralaba telah memilih balai pendidikan dan fasilitas latihan. Kemudian, jenis-jenis usaha yang potensial diwaralabakan antara lain adalah produk dan jasa otomotif, bantuan dan jasa bisnis, produk dan jasa konstruksi, jasa pendidikan, rekreasi dan hiburan, makanan cepat saji, stand makanan, dan eceran ataupun retailing. Kemudian ciri-ciri perusahaan kecil. Adapun secara umum, pengertian perusahaan kecil mengacu pada ciri-ciri berikut, yaitu
manajemen berdiri sendiri, investasi modal terbatas, daerah operasi lokal, dan ukuran secara keseluruhan kecil. Untuk pengembangan perusahaan kecil, perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut ini, yaitu profil pribadi dalam kaitannya dengan kelayakan kredit, perincian pengalaman perusahaan. Yang kedua, profil perusahaan berkaitan dengan sejarah, analisis pasar dan pesaing, strategi persaingan dan rencana operasi, dan analisis pulang pokok. Yang terakhir, berkaitan dengan paket pinjaman. Erat kaitannya dengan jumlah yang diminta, jenis pinjaman uang yang diminta, ketentuan pembayaran. Kemudian, pertimbangan yang matang dalam mengembangkan perusahaan memerlukan kejelian yang terkait dengan kemampuan manajemen dalam mengatur karyawannya. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan modal dalam rangka operasionalisasi perusahaan. Yang ketiga, pemilihan bentuk kepemilikan perusahaan. Dan yang terakhir, strategi untuk memenangkan persaingan pasar. Tanda-tanda kegagalan perusahaan. Yang pertama, penjualan yang menurun pada beberapa periode pembukaan, perbandingan utang yang semakin tinggi, biaya operasi yang semakin meningkat, pengurangan dalam modal kerja, penurunan dalam keuntungan, dan peningkatan kerugian. Bila tanda kerugian mulai terlihat, perlu mengupayakan dalam mengurangi biaya operasi, berusaha meningkatkan penjualan melalui perbaikan metode pemasaran maupun iklan, peninjauan kembali kerugian kredit untuk menghindari resiko-resiko yang lebih buruk lagi. Dan terakhir, memeriksa ulang posisi persediaan untuk menentukan kecukupan persediaan. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.